Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Cordova Andalusia, kelas 12 MIPA 1, absen 34. Di sini saya akan melakukan ujian praktek biologi dengan melakukan percobaan difusi dan osmosis. Adapun tujuan dari percobaan yang akan saya lakukan adalah membedakan peristiwa difusi dan osmosis dan juga menjelaskan proses mekanisme difusi dan osmosis. Alat dan bahan yang akan saya gunakan yang pertama adalah pisau, sendok, tisu, garam, kentang, penggaris, dan 3 gelas plastik yang sudah diisi dengan air sebanyak 200 ml. Di sini saya sudah menyiapkan 3 buah larutan. Yang pertama, larutan tanpa garam. Yang kedua, larutan dengan 1 sendok garam. Dan yang ketiga, larutan dengan 2 sendok garam. Selanjutnya, kupas kentang dan potong menjadi 3 buah. Ukurannya 1,5 cm kali 1,5 cm. Selanjutnya, masukkan kentang ke dalam masing-masing larutan dan rendam, tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit, angkat kentang lalu letakkan di atas tisu. Ukur kembali dan catat hasilnya. Percobaan yang telah saya lakukan didapatkan hasil sebagai berikut. Kentang yang pertama yang direndam di dalam larutan air tanpa garam mengalami perubahan ukuran yang semula 1,5 menjadi 1,7 cm. Begitupun juga dengan tekstur atau keadaan permukaan kentang yang semula keras menjadi cenderung lebih keras dan permukaannya pun halus. Selanjutnya, kentang yang kedua yang direndam di dalam 2 sendok larutan garam mengalami perubahan ukuran juga yang semula 1,5 cm menjadi 1,4 cm. Begitupun juga dengan tekstur dan keadaan permukaan kentang yang semula keras ini menjadi sedikit lebih lunak, juga permukaannya pun sedikit kasar. Kentang yang ketiga yang direndam di dalam larutan 2 sendok garam mengalami perubahan ukuran juga yang semula 1,5 cm menjadi 1,3 cm. Begitupun juga dengan tekstur atau keadaan permukaan kentang yang semula keras menjadi sangat lunak dan juga teksturnya pun menjadi kasar. Kesimpulan yang saya dapatkan dari percobaan yang telah saya lakukan adalah kentang yang direndam di dalam larutan garam mengalami perpindahan air melalui selaput yang bersifat semi-permeabel dan terjadi peristiwa osmosis. Maka dari itu, kentang yang direndam di dalam larutan garam mengalami perubahan ukuran menjadi lebih kecil dan teksturnya pun menjadi lebih lunak karena air yang berada di dalam kentang berpindah dari dalam keluar sel. Sedangkan kentang yang direndam di dalam air tanpa garam mengalami perpindahan air di luar kemudian masuk ke dalam sel, maka dari itu ukurannya pun lebih besar dan teksturnya pun cenderung lebih keras. Sekian dari percobaan yang telah saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.